Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 Sistem Informasi Kesehatan beranggotakan Alvina Damayanti, Adila Febriana, Falahdina Aulia Zulka, Ratmawati, Reni Zahara, Rizka Nafiah, Teni Ardina, serta Wanda Nabila. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai konsep pengembangan sistem informasi kesehatan. Adapun pokok bahasan pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, prinsip pengembangan sistem informasi kesehatan, yang kedua, siklus hidup pengembangan sistem informasi kesehatan, serta yang ketiga yaitu pendekatan dan metode pengembangan sistem informasi kesehatan. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu prinsip pengembangan sistem informasi kesehatan. Prinsip yang pertama yaitu pemanfaatan sistem informasi kesehatan, yaitu untuk mendukung sistem informasi dalam proses pencatatan data kesehatan. Yang kedua, keamanan dan kerahasiaan data. Sistem informasi yang dikembangkan dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Yang ketiga, standarisasi. Agar sistem informasi kesehatan terstandar, perlu menyediakan pedoman nasional untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Yang keempat, integrasi. Sistem informasi kesehatan yang dikembangkan dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data, termasuk pula data pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Yang kelima, kemudahan akses. Data dan informasi yang tersedia mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Yang keenam, keterwakilan. Data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih dalam secara individual dan agregat. Yang terakhir atau yang ketujuh, etika, integritas, dan kualitas. Prinsip pengembangan sistem informasi kesehatan harus memperhatikan etika di masyarakat, integritas dan kualitas dari sistem informasi tersebut juga harus diperhatikan. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem informasi kesehatan. Siklus hidup pengembangan sistem informasi kesehatan dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi, dalam hal ini informasi kesehatan. Sistem informasi sangat berhubungan dengan perangkat-perangkat lunak yang berperan sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Adapun siklus yang pertama yaitu tahapan perencanaan sistem atau planning system. Tahap pertama yaitu perencanaan sistem. Pada tahap ini sistem akan dirancang bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil perencanaan berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Yang kedua, tahapan perancangan sistem atau analisis sistem. Setelah perencanaan, kemudian dilakukan perancangan atau analisis sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil perencanaan dan pembahasan spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan sebuah sistem. Tahapan yang ketiga yaitu tahap membangun sistem atau desain sistem. Pembangunan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Tahapan ini ibaratkan sebuah bangunan, tahap ini menjadi sebuah tahap membangun. Yang keempat, tahap pengujian sistem atau implementation system. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang kelima, tahap uji coba dan integrasi sistem atau testing and integration system. Di tahap ini, sistem informasi berbasis software sudah dapat digunakan.
Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan sistem atau maintenance system. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu tahap penggunaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai pendekatan pengembangan sistem informasi kesehatan. Nah, di sini ada banyak, di antaranya pendekatan klasik, pendekatan dari bawah ke atas, pendekatan sepotong, pendekatan sistem menyeluruh, pendekatan lompatan jauh, pendekatan berkembang, pendekatan terstruktur, pendekatan dari atas ke bawah, pendekatan sistem, dan yang terakhir, pendekatan moduler. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Masuk ke slide berikutnya. Ada 4 permasalahan yang dapat ditimbul pada pendekatan klasik. Pertama, yaitu pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit. Pendekatan klasik ini kurang memberikan alat-alat dan teknik-teknik di dalam mengembangkan sistem, dan sebagai akibatnya, proses pengembangan perangkat lunak menjadi tidak terarah dan sulit untuk dikerjakan oleh pemrogram. Lain halnya dengan pendekatan terstruktur yang memberikan alat-alat seperti diagram arus data, kamus data, tabel keputusan, diagram AIPO, bagan struktur, dan lain sebagainya, yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak lebih terarah berdasarkan alat-alat dan teknik-teknik tersebut. Kemudian yang kedua, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi mahal. Mahalnya biaya perawatan pada pendekatan sistem klasik disebabkan karena dokumentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur. Dokumentasi ini merupakan hasil dari alat-alat dan teknik-teknik yang digunakan. Karena pendekatan klasik kurang didukung oleh alat-alat dan teknik-teknik, maka dokumentasi menjadi tidak lengkap dan walaupun ada, tapi strukturnya kurang jelas, sehingga pada waktu pemeliharaan sistem menjadi kesulitan. Permasalahan yang ketiga yaitu kemungkinan kesalahan sistem besar. Pendekatan klasik tidak menyediakan kepada analisis sistem cara untuk melakukan pengetesan sistem, sehingga kemungkinan kesalahan sistem akan menjadi lebih besar. Yang terakhir, permasalahan yang terakhir yaitu yang keempat, keberhasilan sistem kurang terjamin. Penekanan dari pendekatan klasik ini adalah kerja dari personil-personil pengembangan sistem, bukan pada pemakai sistem. Padahal sekarang sudah disadari bahwa dukungan dan pemahaman dari pemakai sistem terhadap sistem yang sedang dikembangkan merupakan hal yang vital untuk keberhasilan proyek pengembangan sistem pada akhirnya. Selanjutnya adalah pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga menghasilkan sistem yang baik dan jelas. Konsep ini memang relatif masih baru digunakan dalam mengembangkan sistem informasi untuk menghasilkan produk sistem yang sesuai dengan keinginan pemakainya. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam organisasi dapat dipecahkan, dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, sesuai keinginan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan anggaran biaya,
dapat meningkatkan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik. Keuntungan pendekatan terstruktur ini sendiri adalah yang pertama, mengurangi kerumitan masalah. Yang kedua, konsep mengarah pada sistem yang ideal. Yang ketiga, standarisasi. Yang keempat, orientasi ke masa datang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengurangi ketergantungan pada desainer. Selanjutnya pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan dari bawah ke atas ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional, di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik level ke atas, dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan dari bawah ke atas ini ciri-ciri dari pendekatan klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analisis. Karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah nantinya terlebih dahulu. Informasi yang akan dihasilkan nanti menyusul mengikuti datanya. Kemudian pendekatan dari atas ke bawah. Pendekatan ini berlawanan ya dari pendekatan dari bawah ke atas. Dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasikan sasaran dan kebijakan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas turun bila digunakan pada tahap analisis sistem juga disebut dengan istilah decision analysis, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan. Kalau pendekatan dari bawah ke atas tadi data yang dibutuhkan, kalau ini informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu. Kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan. Pendekatan sepotong merupakan pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global atau memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Pendekatan moduler. Pendekatan moduler adalah pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana, sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan, tepat waktu, dan mudah dipelihara. Selanjutnya ada pendekatan sistem menyeluruh, yakni pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada pendekatan lompatan jauh, yaitu pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Nah, karena dia menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung resiko tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Selanjutnya ada pendekatan berkembang, yaitu pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja. Nah, karena dia ada kata-kata berkembang, maka dia terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Selanjutnya itu ada metode pengembangan SIK. Yang pertama itu ada metode System Development Life Cycle atau SLDC. Apa sih SLDC ini? Nah, yaitu metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Nah, bisa juga SLDC ini disebut dengan metode tradisional.
Nah, metode ini prototype-nya adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu melakukan survei dan penilaian kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi yang terbaik. Nah, terus selanjutnya itu yang kedua adalah metode spiral. Apa sih metode spiral itu? Metode spiral ini tuh pertama kali diusulkan oleh Bohm. Nah, langkah-langkah untuk metode spiral itu yang pertama komunikasi pelanggan. Setelah melakukan komunikasi pelanggan, yang kedua itu perencanaan. Nah, yang ketiga itu analisis risiko. Yang keempat adalah perekayasaan. Yang kelima adalah konstruksi dan peluncuran. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi pelanggan. Nah, yang ketiga ini adalah metode air terjun atau waterfall. Nah, dia ini metode yang sistemnya itu paling tua dan jelas yang paling sederhana. Nah, untuk metode air terjun ini langkah-langkahnya yaitu pertama dengan analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua mendesain atau desain, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian, yang kelima baru pemeliharaan. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah metode prototyping. Apa sih metode prototyping ini? Yaitu proses iteratif dalam pengembangan sistem requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system, lalu terus dilakukan terus-menerus, lalu diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yang kedua itu membuat rancangan sementara, yang ketiga itu menggunakan sistem, yang keempat itu mengkodekan sistemnya, lalu yang kelima mengujikan sistem, yang terakhir evaluasi sistem. Nah, teman-teman, kita sudah berada di akhir materi. Terima kasih telah menyaksikan materi yang kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.